Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin kami dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat, yaitu mengenai aplikasi game mengenal huruf hijaiyah. Untuk selanjutnya mungkin perkenalan dulu ya terkait pembuatannya. Yang pertama mungkin silakan. Baik, saya Dafa Setiandi dengan NIM 3411201066. Saya Ajri Aditya dengan NIM 3411201062. Dan saya sendiri mungkin Muhammad Hasbi dengan NIM 341120101074. Ya, mungkin untuk yang pertama itu latar belakang pembuatan program ini ya. Jadi aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur di dalamnya yang dapat diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kami membuat sebuah aplikasi ini berupa game mengenal huruf hijaiyah. Untuk memperkenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini sangatlah penting. Karena pedoman hidup umat Islam adalah itu membaca Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa membaca Al-Quran bila mana kita tidak bisa mengenal huruf hijaiyah. Jadi mungkin huruf hijaiyah itu sangat penting ya bagi dasar-dasar dalam mengenal huruf hijaiyah. Ya mungkin bisa lanjut. Nah, untuk perumusan masalah yaitu bagaimana kita membuat sebuah game yang mudah untuk dioperasikan, terutama untuk anak usia dini, lalu untuk mengenal dan menghafal huruf hijaiyah yang disertai dengan penambahan desain dan animasi yang menarik agar anak-anak tertarik bermain sambil belajar, sehingga menjadikan sarana bermain yang menyenangkan dan sebuah media pembelajaran yang interaktif serta efektif bagi anak-anak. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan. Untuk tujuan sendiri, kami merancang dan membuat media game edukasi untuk membantu pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia awal sekolah sebagai landasan membaca Al-Quran dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran interaktif. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Adit mengenai dokumen laporan pembuatannya ya. Saya persilahkan. Masuk ke laporannya atau analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini kebagi menjadi dua, ada fungsional dan non-fungsional. Nah, untuk fungsional sendiri, pertama kita melakukan masuk ya atau ketampilan utamanya, terus kita menampilkan huruf hijaiyah, terus yang ketiga tampilan permainan menghafal huruf hijaiyah. Nah, di halaman utama ini sistem akan menampilkan mengenai huruf hijaiyah dan permainan mengenal huruf hijaiyah. Terus masuk ke yang kedua itu menampilkan mengenal huruf hijaiyah itu. Nah, di dalam situ terdapat menampilkan halaman yang berisikan huruf hijaiyah yang nantinya dapat mengeluarkan suara ketika diklik. Terus di tampilan ketiga ini kita menampilkan atau menghafal huruf hijaiyah. Nah, di sistem ini menampilkan halaman yang berisikan permainan huruf hijaiyah yang nantinya diminta huruf hijaiyah yang cocok. Nah, terus di proses keempat ini ada proses exit. Nah, masuk ke analisis non-fungsionalnya. Pertama ada sistem operasi yang digunakan, terus spesifikasinya, kebutuhan, terus kebutuhan penyimpanannya. Nah, untuk minimal window-nya sendiri itu ada window 7, untuk spesifikasinya minimal Intel Celeron,
kebutuhannya minimal 2 sampai 4 giga. Untuk penyimpanannya 100 MB. Bawah. Nah, bisa dilihat untuk use case diagramnya seperti ini, di mana si user akan melakukan ini apa? Maaf, di situ ada tipe ya. Kita ini bukan login, melainkan mulai ya. Terus setelah mulai akan muncul dua kayak tadi, mengenal huruf hijaiyah dan permainannya. Nah, terus exit. Nah, untuk use case-nya bisa dilihat dari use case login, use case mengenali huruf hijaiyah, use case permainan mencocokkan huruf hijaiyah, terus ada use case exit. Nah, untuk ini bisa dilihat activity diagramnya. Terus. Nah, ini use sequence diagramnya mengenai huruf hijaiyah. Terus yang ke bawah ada sequence permainan mencocokkan huruf hijaiyah. Terus yang kedua, yang seterusnya ada kelas diagram. Bisa dilihat ada main menu, ada level 1, level 2. Terus ke entity relationship diagramnya. Nah, langsung lanjut aja. Seperti ini untuk mockup-mockupnya. Nah, boleh dilanjut untuk demo aplikasinya. Baik, di sini saya akan mendemokan hasil dari aplikasi yang kita buat, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Nah, di tampilan yang pertama itu kita akan memasuki splash screen dengan judul mengenal huruf hijaiyah dan ada button mulai. Kita klik saja button mulai. Nah, setelah button mulai diklik akan muncul tampilan selamat datang. Nah, di dalam tampilan selamat datang ini terdapat dua button, yaitu mengenal hijaiyah dan permainan menghafal hijaiyah. Kita coba dulu untuk mengenal hijaiyah. Nah, di dalam button mengenal hijaiyah itu terdapat tampil halaman seperti ini. Ada huruf hijaiyahnya dari alif sampai ya. Nah, dari masing-masing kotak button ini mereka akan mengeluarkan suara seperti ini. Mungkin contohnya seperti itu, mereka bakal mengeluarkan suara semuanya. Kemudian kita klik kembali akan dinavigasikan ke dalam halaman utama, menu utama. Nah, kemudian yang kedua di sini ada permainan menghafal hijaiyah. Nah, di dalam tampilan ini token seperti ini. Nah, ketika kita sudah menjawab, akan tampil di dalam cek hasil yang pertama, kalau benar jawabannya akan muncul notif, alhamdulillah kamu menjawab benar, hebat. Kemudian kita coba untuk disalahkan, misalkan top. Kemudian dicek hasil, maka akan muncul notif, maaf ya, kamu masih salah, coba lagi yuk. Nah, untuk tampilan game ini, kita menggunakan function yang bernama conditional if else, yang mana functionnya sendiri itu seperti ini. Nah, ini untuk contoh dari codingan
dari tampilan huruf game hijaiyah ya, semuanya sama seperti ini, cuman dibedain aja logiknya. Kemudian di sini juga kita terdapat 5 level ya. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, kemudian ketika kita sudah mengklik button selesai, maka akan muncul ke tampilan halaman splash screen seperti ini. Mungkin seperti itu demo aplikasi dari kami. Boleh silakan dikembalikan ke moderator. Baik, mungkin segitu saja. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi pada komputer maupun Android dengan menggunakan berbagai jenis pemrograman di zaman sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terutama aplikasi yang kami buat saat ini yaitu aplikasi game mengenal huruf hijaiyah. Memperkenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini sangatlah penting karena pedoman hidup umat Islam ada di dalam Al-Quran yang sebagaimana huruf hijaiyah merupakan landasannya. Pada masa ini, anak lebih mudah untuk memahami dan merekam suatu di otak atau memorinya dibandingkan di usia tua atau dewasa. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.